Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 27 Februari 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Dan tentunya informasi terupdate dan juga terfaktual datangnya dari kabupaten ataupun juga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda. Seperti di sore hari ini, Kapolda Sulawesi Selatan yang mengungkap dua peran polisi lain dalam kasus kematian Bribda DP. Untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Emba yang meliput lebih lengkapnya. Selamat sore rekan Emba. Ya, selamat sore, Vio. Iya, baik. Dapat disampaikan untuk Tribuners ketahui secara bersama bagaimana kemudian perkembangan terbaru yang disampaikan oleh Kapolda Sulawesi Selatan. Seperti apa detailnya? Ya, baik, Vio dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa pada Kamis kemarin, Kapolda Sulsel yang dari Pol Johan Daniel Halimbo di penanganan kasus kematian ataupun penganiayaan yang melibatkan Bribda Irman selaku senior dan menewaskan juniornya bernama Bribda DP umur 19 tahun pada Minggu 22 Februari 2026 lalu. Jadi peristiwa penganiayaan ini terjadi di dalam asrama Direktorat Polda Sulsel, berada di dalam asrama yang mana asrama ini berada di dalam lingkungan Makassar Presiden Sulsel yang disebutkan meninggal pada Minggu subuh sebelumnya meninggal Makassar Rekan Emba, mohon maaf rekan Emba, rekan Emba. Ini kami kemudian sedang mendengar ke suara atau audio yang dikeluarkan oleh rekan Emba sedikit terganggu. Boleh cek sound terlebih dahulu sekali lagi? Iya, sepertinya ada kendala audio dari rekan Emba. Baik. Iya, kami Oke, baik ya. Dan untuk melengkapi informasi sore hari ini, tentunya rekan Emba juga telah mengirimkan beberapa dokumentasi dan juga naskah yang kemudian bisa disampaikan untuk Tribuners ketahui, di mana sebanyak 8 polisi diperiksa dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan personel Ditsamapta Polda Sulawesi Selatan, Bribda DP yang berusia 19 tahun meninggal dunia pada Minggu 22 Februari 2026 kemarin. Tentu hal itu diungkapkan oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjopuro saat sesi doorstop di lobi Mapolda Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis, tepatnya di hari kemarin 26 Februari 2026. Hanya saja, kata dia, belum ditemukan adanya bukti langsung keterlibatan mereka dalam kasus tersebut. Dengan statement yang dikatakan oleh Juhandani, 8 yang diperiksa kami belum mendapatkan bukti secara langsung mereka terlibat dalam kasus pembunuhan. Kata Juhandani didampingi Dirkrimum Kombes Pol Setiadi Sulaksono, juga Kabid Propam Kombes Pol Sulham Effendi, dan juga didampingi oleh Kabid Humas Kombes Pol Didik Supranoto. Meski demikian, kasus yang melibatkan tersangka utama Bribda Firman itu, lanjut Juhandani, patut diduga melibatkan dua oknum polisi lain. Selanjutnya, keterlibatan kedua oknum polisi lain saat penganiayaan terjadi dan pasca kejadian.
Satu di antaranya adalah Bribda MF. Bribda MF, kata Juhandani, berperan membersihkan darah korban Bribda DP pasca penganiayaan terjadi. Bribda MF itu membersihkan darah dengan maksud agar tidak diketahui ada kejadian ini, ujarnya. Sementara satu polisi lainnya melihat penganiayaan yang dilakukan Bribda P ke Bribda DP, tapi tidak melaporkan kejadian itu. Sehingga anggota itu kita kenakan dalam proses kode etik ataupun disiplin jelasnya. Sedangkan untuk pelaku utama, yakni Bribda P, kata Juhandani ia melakukan pemukulan berkali-kali sambil mencekik Bribda DP. Mantan Dirtipidum Mabes Polri itu pun menyimpulkan apa yang dialami Bribda DP bukanlah pengeroyokan, melainkan aksi penganiayaan yang dilakukan Bribda P seorang diri. Iya, sampai di sini rekan Emba, apakah kemudian audionya sudah bisa terdengar cukup jelas untuk Tribuners dengar bersama? Iya, sepertinya masih terganggu oleh audionya rekan Emba. Iya, kita akan kembali untuk berita ataupun juga headline lainnya. Dan tentunya untuk iya, baik rekan Emba. Ya, Iya. Jika jawaban singkat yang disampaikan rekan Emba cukup terdengar jelas, namun ketika dijelaskan ada gangguan pada audionya. Ya, lebih lanjut motif Bribda P aniaya Bribda DP tentunya terungkap. Alasan dibalik Bribda P menganiaya juniornya, Bribda DP hingga meninggal dunia di asrama Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan. Bribda P alias P Firman telah ditetapkan tersangka kasus penganiayaan yang merenggut nyawa juniornya Bribda DP pada Minggu 22 Februari 2026 lalu. Peristiwa penganiayaan itu disebut terjadi di asrama Ditsamapta Polda Sulawesi Selatan, tempat Bribda P dan Bribda DP tinggal dan berdinas. Bribda P adalah lulusan Bintara Polri 2024, sementara korban Bribda DP lulusan rekrutmen yang sama di tahun berikutnya, tahun 2025. Setelah lulus, keduanya mendapat penempatan tugas di Ditsamapta Polda Sulawesi Selatan. Ditsamapta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi kepolisian umum, meliputi turjawali yakni pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Juga pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa atau dalmas, serta bantuan satwa. Nah, Tribuners tentunya dengan informasi narasi yang telah dikirimkan oleh rekan Emba dan juga dokumentasi yang kami tayangkan saat ini. Berikut juga kami akan tayangkan cuplikan liputan juga pernyataan dari Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjopuro. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Cara melibatkan yang bersangkutan meninggal. Kemudian itu sudah dikaitkan dengan bukti yang ada di hasil visum. Dari 8 orang saksi yang kita periksa, peran-peran mereka melakukan beberapa orang memang kita buktikan saksi yang tempat tidurnya bersebelahan atau satu tempat tidur itu menyatakan bahwa dia memang malam itu tidak tidur di tempat yang biasanya di barak. Ternyata dia tidur di ruangan tersendiri beserta rekan-rekan lainnya. Kemudian dari 8 orang tersangka, 8 orang yang diperiksa, kami belum mendapatkan bukti secara langsung mereka terlibat dalam kasus pembunuhan. Namun kami menduga dan kami mendalami lebih lanjut, ada 2 orang yang kita duga atau kita kenakan dalam proses disiplin maupun kode etik, di mana kami melihat ada salah satu seorang atas nama Bribda MF itu membersihkan darah
dengan maksud agar tidak diketahui ada kejadian itu. Kemudian kami melihat atau mendapatkan keterangan bahwa ada salah satu anggota yaitu Bribda AG, ulangi, anggota atas nama MA ini yang melakukan pidana, dan satu orang anggota yang melihat kejadian tersebut tapi tidak melaporkan, sehingga anggota itu kita kenakan ataupun kita dudukkan dalam proses tindak kode etik ataupun disiplin. Kemudian terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu secara sendiri memukul berkali-kali sambil mencekik korban, dan ini sudah bisa dibuktikan dengan hasil visum yang dikeluarkan oleh Bidokes. Sementara itu yang kami sampaikan, semoga ini menjawab semua bahwa yang terjadi adalah penganiayaan, bukan pengeroyokan, karena di situ ada beberapa teman satu angkatan yang melihat bahwa yang bersangkutan adalah melakukan penganiayaan. Adapun motif yang menjadi permasalahan, yaitu korban atas nama Brigadir Dia Pratama tidak respect atau tidak loyal terhadap senior, yaitu Bribda P, karena dipanggil berkali-kali namun tidak diindahkan. Jadi malam dipanggil, kemudian 2 kali malam dipanggil nggak menghadap. Bagus ini nak, ini. Saya ini na baru kodong. Ini rombongan sama mama na bapak na. Tahun berapa ini Bu? Tahun berapa na lulus? Tahun lalu? Tahun lalu? 2025. Ada mobil nggak? Ayo nih. Mobil. Masih nggak ada mobil? Ada Ji. Ada Mobil juga. itu ada. Kalau tidak ada mobil ambulans. Ada. Ini beda. Hah? Siapa bilang? Dan yang berkaitan dengan di sekitar korban. Dari 8 orang saksi yang kita periksa, itu adalah perbuatan sendiri dilakukan dengan cara melibatkan yang bersangkutan meninggal. Kemudian itu sudah dikaitkan dengan bukti yang ada di hasil visum. Dari 8 orang saksi yang kita periksa, peran-peran mereka melakukan, beberapa orang memang kita buktikan saksi yang tempat tidurnya bersebelahan atau satu tempat tidur, itu menyatakan bahwa dia memang malam itu tidak tidur di tempat yang biasanya di barak. Ternyata dia tidur di ruangan tersendiri beserta rekan-rekan lainnya. Kemudian dari 8 orang tersangka, 8 orang yang diperiksa, kami belum mendapatkan bukti secara langsung mereka terlibat dalam kasus pembunuhan. Namun kami menduga dan kami mendalami lebih lanjut, ada 2 orang yang kita duga atau kita kenakan dalam proses disiplin maupun kode etik, di mana kami melihat ada salah satu seorang atas nama Bribda MF itu membersihkan darah dengan maksud agar tidak diketahui ada kejadian itu. Kemudian kami melihat atau mendapatkan keterangan bahwa ada salah
satu anggota yaitu Bribda AG, ulangi, anggota atas nama MA ini yang melakukan pidana, dan satu orang anggota yang melihat kejadian tersebut tapi tidak melaporkan, sehingga anggota itu kita kenakan ataupun kita dudukkan dalam proses tindak kode etik ataupun disiplin. Kemudian terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu secara sendiri memukul berkali-kali sambil mencekik korban, dan ini sudah bisa dibuktikan dengan hasil visum yang dikeluarkan oleh Bidokes. Sementara itu yang kami sampaikan, semoga ini menjawab semua bahwa yang terjadi adalah penganiayaan, bukan pengeroyokan, karena di situ ada beberapa teman satu angkatan yang melihat bahwa yang bersangkutan adalah melakukan penganiayaan. Adapun motif yang menjadi permasalahan, yaitu korban atas nama Brigadir Dia Pratama tidak respect atau tidak loyal terhadap senior, yaitu Bribda P, karena dipanggil berkali-kali namun tidak diindahkan. Jadi malam dipanggil, kemudian 2 kali malam dipanggil nggak menghadap. Bagus ini nak, ini. Saya ini baru kodong. Ini rombongan sama mama na bapak na ini. Tahun berapa ini Bu? Tahun berapa na lulus? Tahun lalu? Tahun lalu? 2025. Ada mobil nggak? Ayo nih. Hah? Mobil. Masih ada mobil? Ada Ji. Ada mobil. Ada. Kalau tidak ada mobil ambulans. Ada. Ini beda. Hah? Berapa bilang? Dan yang berkaitan dengan di sekitar korban. Dari 8 orang saksi yang kita periksa, itu adalah perbuatan sendiri dilakukan dengan cara melibatkan yang bersangkutan meninggal. Kemudian itu sudah dikaitkan dengan bukti yang ada di hasil visum. Dari 8 orang saksi yang kita periksa, peran-peran mereka melakukan, beberapa orang memang kita buktikan saksi yang tempat tidurnya bersebelahan atau satu tempat tidur, itu menyatakan bahwa dia memang malam itu tidak tidur di tempat yang biasanya di barak. Ternyata dia tidur di ruangan tersendiri beserta rekan-rekan lainnya. Kemudian dari 8 orang tersangka, 8 orang yang diperiksa, kami belum mendapatkan bukti secara langsung mereka terlibat dalam kasus pembunuhan. Namun kami Bagi masyarakat Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, banjir bukan sekedar peristiwa. Setiap kali hujan turun tanpa jeda, kecemasan kerap datang menghampiri. Maka dari itu, melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN WIP Sulawesi menghadirkan inisiatif bantuan desa siaga bencana di daerah terdampak banjir tersebut. Sebuah gerakan untuk menjawab bagaimana masyarakat bisa lebih siap dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Dukungan diwujudkan melalui penyusunan SOP tanggap darurat, pengadaan perahu evakuasi dan perlengkapan keselamatan,
pembangunan sarana air bersih dan MCK, serta edukasi dan pelatihan mitigasi banjir bagi warga. Khususnya warga Kelurahan Katimbang sangat bersyukur atas bantuan nyata, wujud nyata dari PLN UIP Sulawesi. Sangat membantu kerja-kerja kami dalam membantu para pengungsi kemarin. Ucapan terima kasih banyak kepada PLN UIP Sulawesi yang telah memberikan bantuan kepada kami tim KSB Kelurahan Katimbang. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang baik ini bisa terus berlanjut. Jadi semuanya kita lengkapi agar dari KSB ini bisa lebih bersemangat dan lebih berperan lagi untuk membantu meringankan korban bencana banjir yang kemungkinan juga bisa terjadi di daerah Katimbang ini maupun sekitarnya. Dan kami juga memberikan bantuan lengkap peralatan masak juga sebagai sarana untuk membantu para pengungsi nanti. Bagi PLN, menghadirkan terang bukan sekedar menjaga listrik tetap menyala. Terang adalah tentang menjaga kehidupan tetap berjalan dan membuktikan bahkan di tengah gelap sekalipun selalu ada cahaya yang menjaga harapan tetap hidup.